Allah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Nabi, Sab'atun utawi wong pitu. Sab'atun utawi wong pitu. Pitung pondo katakan. Iku yudilluhum bakal ngaup-ngaupi ing sab'ah. Iku yudilluhum bakal ngaup-ngaupi ing sab'ah. Sapa Allah fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah, ing dalam payone Allah, yaumala dhilla ing dalam dinane ora ana aup-aup iku maujud illa dhilluhu kejaba aupe Allah. Iku yudilluhum bakal ngaup-ngaupi ing sab'ah sapa Allah fi dhillihi ing dalam aup-aupe Allah, yaumala dhilla ing dalam dinane ora ana aup-aup iku maujud illa dhilluhu angin utawa kejaba aup-aupe Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari di situ tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu nyatani imam, al-adilu kang adil. Al-imamu nyatani imam, al-adilu kang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak. Al-murad bil imam wonten mriki menika sahibul wilayatil uzma, katakan presiden, raja yang dikehendaki dengan adil adalah at-tabi' li awamirillahi subhanahu wa ta'ala, yang terus berusaha mengikuti perintah-perintah Allah. Fayadha'u kulla syai'in fi mawdi'ihi min ghairi ifrat wala tafrit, selalu berupaya untuk meletakkan segala sesuatunya sesuai porsinya, tanpa berlebihan tapi juga tidak banyak kekurangan. Tujuh asnaf, 7 golongan tadi itu dimulai dengan al-imam al-adil li'umumi naf'ihi, lil jami, ya karena manfaatnya yang sangat luas untuk banyak orang. Wa yultahaku bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimin fa'adala fihi. Pada dasarnya bukan hanya presiden atau pemimpin-pemimpin besar, tapi siapapun yang punya kekuasaan atas banyak orang menika masuk kategori al-imam al-adil. Tokoh katakan begitu. Wa yu'ayyiduhu riwayatu Muslim min hadisi Abdullah bin Umar, innal muqsitin indallah ala manabira min nur an yaminir rahman. Di hadis yang lain wonten Muslim dipun dawuhaken innal muqsitin indallah ala manabira min nur an yaminir rahman. Wong-wong sing padha adil akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar dari cahaya, persis sebelah kanannya Allah yang bersifat Rahman. Al-muqsitin itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu, orang-orang yang memang benar-benar berusaha adil dalam setiap kebijakannya. Al-wali al-adil dillullah fil ardi faman nasahahu fi nafsihi aw fi iyalihi adallahu Allahu bidillihi yawma la dilla illa dilluh.
pejabat sing adil adalah pelindung Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya merupakan sandaran kita semua fil ardi, di bumi ini. Faman nasohahu fi nafsi au fi iyalih, ketika dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, adallahullahu bidillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika para pemimpin itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok fi yaumil qiyamah. Hampir mirip dengan apa yang ada di Fathil Bari, mengatakan innal imam al-adil dhillullah fil ardi li'anal khalqa kullahum yastadilluna bidhillih. Imam sing adil niku orang-orang yang layak untuk kita sandari, layak untuk kita sendeni. Karena pada siapa lagi kita akan berlindung kalau bukan kepada beliau-beliau. Fa idza adala fihim adallahullahu fi dhillih. Kalau memang bisa adil, bisa baik, bisa sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Tapi nggih godane nggih luar biasa dari pejabat niku. Dari pemimpin itu godane nggih luar biasa. Wonten Fathul Bari saya baca innal imam al-adil da'athu dunya kulluha ila nafsiha. Kalau sudah menjadi pejabat, ya sampean semua kan belum pernah jadi pejabat masalahnya. Kalau sudah jadi pejabat, sampean kan yang sementara sudah agak profesional itu kan ngomentari pejabat. Tapi kalau jadi pejabat kan belum pernah. Sama, menjadi pemain bola belum pernah, tapi ketika Messi giring gagal, goblok meneloi, padahal balon d'Or wis ping 5. Musuh wong dawung iso digoblokno. Orang itu kalau sudah jadi pejabat, da'at hudunya kulluha ila nafsiha. Setiap saat, setiap hari selalu mendapat godaan dari dunia. Tapi kalau memang benar-benar adil, dia akan mampu menepis itu semua dengan jawaban inni akhafullaha rabbal alamin. Dan imam adil itu adalah anfa'ul khalqi li ibadillah. Kenapa harus didahulukan yauma la dhilla illa dhilluh minas sab'ah, itu adalah al-imam al-adil, karena memang al-imam al-adil itu anfa'ul khalqi li ibadillah. Sehebat apapun kiai, sehebat apapun khotib, sehebat apapun pendakwah, itu kalau dibandingkan dengan al-imam, ya ndak ada bandingannya, ndak ada bandingannya. Misal saja ini, ya semoga tidak terjadi. Misal saja, karena lihat banyak sekali teman-teman santri nggak jamaah subuh misalnya, kiai-kiai dawuh pokok habis isya jam 9 wajib tidur semua, karena akan kita laksanakan jamaah subuh supaya tertib, supaya baik. Itu coba kalau yang dawuh Pak Jokowi misalnya pokok semua kegiatan di atas jam 9 malam saya larang. Kalau sampai ada akan kami tangkap. Selesai itu sudah. Sawir ngaji tutup kabeh itu. wajib mana tahu dia. Siap Pak, nderek pun. Gak ada qiyamul lail ini, tidak ada. Pokok jamaah subuh siap Bapak. Itu siap. Li'annahu anfa'ul khalqi li ibadillah. Fa innahu idza saluha saluhati ra'iyah kulluha. Kalau memang pejabat baik, maka hampir bisa dipastikan rakyat akan baik. Oke. Tapi yang paling menentukan sebetulnya balik mana teng kiai gitu. Jadi begini. Fasadur ra'iyah, masih ingat itu. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara.
rakyat masyarakat rusak iku sebab rusake pejabat. Fasad ra'iyah bi fasadil umara. Rusak rakyat itu pasti karena pejabatnya rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kok bisa kita punya pejabat rusak? Iku mesti mergo ulama gak beres. Paham kali gitu ya. Oke. Jadi fasad ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Artinya tanggung jawab penuh itu sebetulnya ya tetap balik tetap sengaji. Yang paling ngerti itu yang ngaji itu. Tinggal dia mau mengamalkan keilmuannya atau tidak. Oke. Ini gue nganu ya. Pertama al-imam al-adil. Sahabat tadi apa sahabat tadi? Oh ini kita wonten ini cukup penting nih. Didawuhaken yaumun min ayyami adilin, yaumun min ayyamin adil afdalu min ibadati sittina sanah. Pejabat-pejabat itu mengambil kebijakan sekali saja kok benar. Itu jauh lebih baik, jauh lebih istimewa daripada dia sok-sokan Arab ibadah 60 tahun. Wa haddun yuqamu fil ardi arba au azga fiha min matari arba'ina sabaha. Satu keputusan hukum, katakan had diberlakukan dan tepat, itu jauh lebih menyuburkan, gampangannya ngono ya, jauh lebih menyuburkan daripada hujan 40 hari. Betapa dahsyatnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para imam itu. Betapa dahsyatnya kebijakan-kebijakan atau betapa pentingnya beliau-beliau mengambil kebijakan yang tepat. Karena ketika itu benar dan baik inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka jauh lebih istimewa daripada ibadah 60 tahun dan jauh lebih memakmurkan, menyuburkan daripada hujan 40 hari. Hujan di seminggu banjir. Makanya dari bahkan di Nabi kan ngatakan adlu sa'ah khairan min ibadati sittina sanah. Adil sekali saja, katakan 1 jam adil ngono tok. Siapapun, entah bupati, entah gubernur, Bu Haryanti misalnya, Bu Khofifah atau bahkan Pak Jokowi, adil sak jam tok. Ini ku luwih istimewa tinimbang ibadah 60 tahun. Bahkan diancam sebetulnya oleh bahkan Nabi, man waliya min umuril muslimina syai'a la yangdurullahu fi hajatihi hatta yangdura fi hajatihim. Orang kalau sudah jadi pejabat, donga ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala itu gak bakal mandi dongane. Sampai dia benar-benar memperdulikan rakyatnya sebaik-baiknya. Sampai dia benar-benar berada. Apa Pak istilahnya DPR itu Pak Allah ya. Suara kami adalah suara rakyat, itu boleh istilahnya. Yes ngono kuwi lah pokoke. Yes ngono kuwi. Tapi itu bukan hanya sekedar slogan, artinya memang perilakunya, langkah-langkah yang mereka ambil itu benar-benar mewakili masyarakatnya. Lah itu baru kepentingan-kepentingannya, hajat-hajate, donga-dongane itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia nggateni awake dhewe, hajate atau kebutuhan mereka akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku pertama ya, al-imam al-adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yang kedua adalah wasyabun lan wong anom. Wasyabun lan wong anom nggih terusan hadis. Wasyabun lan wong anom nasya'a kang cukul sapa syab. Nasya'a kang cukul sapa syab fi ibadati rabbih ing dalam ibadah ing pengirane syab. Fi ibadati rabbih ing dalam ibadah ing pengirane syab. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh kembang untuk berusaha ibadah, untuk berusaha taqarrub datang Allah Subhanahu wa taala. Pemuda penting itu, cah enom itu penting. Mergo cah enom iku godane akeh. Kenapa tidak dikatakan rajulun nggih li'anal ibadah minasyab asyaddu wa asyakku? Karena kalau masih muda kemudian disuruh ibadah, itu jelas lebih berat, lebih masyaqqat baginya. Likasiratid da'awi. Likasiratid da'awi wa ghalabati syahwat. Oh iya, likasiratid dawa'i bener.
dawai, benar. Wa qalabati syahawat wa quwwatil bawa'is ala mutaba'atil hawa. Ya karena dorongan-dorongan busuk gitu, dari otaknya itu jelas lebih besar. Dorongan-dorongan yang nggak menarik, yang nggak positif, itu pasti jauh lebih besar. Ya cik enom loh Pak. Pengen nuruti hawa nafsu, ini mesti gede banget, mesti gede banget. Famula zamatul ibadah hina idin asyaddu wa adallu ala ghalabati taqwa. Maka netepi ibadah cik enom itu jelas masyarakat luar biasa dan menunjukkan betapa hebat ketakwaan yang dia miliki. Maka layak ketika besok yaumil qiyamah dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.